Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan akhirnya kita sudah berhasil mengejar episode Soulland sampai episode terbarunya ya. Video ini akan jadi cukup panjang, jadi siapkan kuota kalian. Dan kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Yu Hao berhasil meyakinkan guru Xuan Ziwen untuk bergabung ke dalam sekte Tang. Dan cukup mengejutkan karena baru saja bergabung, Bei Bei langsung menunjuknya sebagai wakil ketua sekte. Jelas dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuannya yang sangat luar biasa di bidang alat pemandu roh. Hal ini juga membuktikan bahwa Yu Hao telah sepenuhnya mempercayai guru Ziwen sehingga ia berani memberinya tanggung jawab sebesar itu. Guru Ziwen pun menerima tanggung jawab tersebut dan berjanji bahwa ia pasti akan melakukan yang terbaik. Pada malam itu juga diadakan rapat internal para tetua sekte. Di sini Guru Ziwen menjelaskan alasan ia telah membulatkan tekadnya untuk bergabung ke dalam sekte Tang. Ini berkaitan dengan situasi di Kekaisaran Liyue yang menjadi semakin memburuk. Jing Hongchen sebagai pimpinan tertinggi di Aula Mingde yang seharusnya bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan politik internal Kekaisaran secara terang-terangan telah menunjukkan keperbihakannya terhadap putra mahkota Xuan Tianran. Perebutan tahta di Kekaisaran pun semakin memanas. Di samping itu, ambisi Su Tianran untuk menaklukkan seluruh benua sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Guru Ziwen punya firasat bahwa hari di mana Su Tianran berhasil naik tahta juga akan menjadi hari pecahnya peperangan besar. Berdasarkan kekhawatiran tersebutlah, Guru Ziwen memutuskan untuk menerima tawaran Yu Hao bergabung ke dalam sekte Tang. Karena suatu hal yang ia inginkan hanyalah perdamaian dan ketenangan. Setelah mendengar hal itu, Yu Hao mengatakan bahwa ia pasti akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Guru Ziwen. Ia kemudian memperlihatkan salah satu rancangan dari senjata rahasia sekte Tang yang akan dipadukan dengan alat pemandu roh. Setelah mengagumi kehebatan rancangan tersebut, tanpa berlama-lama lagi Guru Ziwen pun langsung mengerjakannya. Setelah bahan cukup, Yu Hao pergi menemui para tetua Akademi Shrek di Pavilion Dewa Laut untuk mempresentasikan hasil kerja sekte Tang mengenai alat pemandu roh yang bisa digunakan oleh para murid Akademi Shrek. Berbagai alat pemandu roh yang sangat praktis dan juga efisien, bahkan bisa digunakan oleh para master pemula untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Semuanya pun memberikan respon yang positif. Berkat Yu Hao juga, Dekan Yan Zhaozi jadi punya ide untuk memberikan program baru kepada seluruh murid Akademi Shrek dengan mewajibkan mata pelajaran pengenalan dan penggunaan alat pemandu roh. Hal ini sesuai dengan wasiat dari mendiang tetua Muen yang ingin menyatukan Departemen Master Roh dengan Departemen Alat Pemandu Roh. Di sisi lain, Guru Ziwen sedang mempromosikan alat pemandu roh ciptaannya, sebuah alat transportasi model baru yang memiliki efisiensi tinggi, kecepatannya meningkat 30% dan sangat hemat energi. Ada juga alat komunikasi yang diproduksi dengan bahan yang harganya lebih terjangkau, namun dengan peningkatan jangkauannya hingga 10 km. Hanya dalam beberapa bulan, sekte Tang benar-benar meningkat pesat, membuktikan bahwa hasil kerja Yu Hao dan teman-temannya telah terbayarkan. Kepopulerannya sampai menarik perhatian para senior untuk juga ikut bergabung. Bahkan bergabung ke dalam sekte Tang kini sudah menjadi impian banyak murid setelah lulus dari akademi. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Guru Ziwen yang sangat krusial. Berkat kehadirannya, berbagai alat pemandu roh yang dioptimalkan bisa terus diproduksi, yang membuat reputasi sekte Tang semakin meroket. Rapat internal sekte Tang kembali diadakan untuk membahas mengenai kompetisi Master Roh Elite benua yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pada tahun ini, Kekaisaran Liyue berkesempatan untuk menjadi tuan rumahnya. Dan dari informasi yang didapat, pihak Kekaisaran Liyue telah mengajukan permintaan untuk mengubah sistem kompetisi dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kompetisi hanya boleh diikuti oleh para murid dari Akademi Master Roh saja, namun di peraturan yang baru ini, para murid dari suatu sekte pun juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Hal ini berarti jumlah peserta pada kompetisi tahun ini akan bertambah banyak, mengingat ada ribuan sekte di seluruh benua. Dan tidak menutup kemungkinan, sekte macam sekte tubuh juga akan ikut ambil bagian. Persaingan akan menjadi semakin ketat dan akan semakin sulit pula untuk bisa meraih juara. Namun tetua Xuanzi tetap mempunyai keyakinan besar terhadap para muridnya. Tidak peduli sesulit apapun, 7 monster Shrek pasti akan bisa melewatinya sebagai perwakilan dari sekte Tang. Sontak ucapan tersebut membuat Yu Hao dan kawan-kawan terkejut karena ini berarti tetua Xuanzi ingin 7 monster Shrek mengikuti kompetisi untuk mewakili sekte Tang, bukannya Akademi Shrek. Akademi Shrek sudah memutuskan untuk menyiapkan tim lain sehingga 7 monster Shrek bisa berpartisipasi atas nama sekte Tang. Selain itu, meskipun atas nama sekte Tang, tim ini akan tetap menyematkan nama tim 7 monster Shrek yang sekaligus juga bisa membawa nama harum untuk akademi. Bei Bei pun menyetujui keputusan tersebut. Dengan memenangkan kompetisi ini, maka pasti nama sekte Tang akan bergema di seluruh benua, sehingga dimanapun keberadaannya, senior Tangnya pasti bisa mendengarnya.
Semuanya pun sepakat sehingga ini juga bisa menjadi motivasi kuat mereka untuk berjuang keras dalam memenangkan kompetisi. Tetua Xuanxi menyela untuk mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengklaim kemenangan karena pihak Akademi Shrek telah menyiapkan sebuah tim yang tentu akan menjadi salah satu saingan mereka pada kompetisi kali ini. Mereka adalah pasangan roh pelindung gabungan legendaris Dai Huabin dan Zulu, Ning Tian pemilik roh pelindung support terbaik, Ya Feng pemilik roh pelindung naga api, Xia Huiye, Cao Chi Xuan, Shou Ji Chen, si kembar Lansu dan Lan Luo. Serta yang terkuat di antara mereka semua sekaligus menjadi pemimpin dari tim ini adalah Wang Xiu'er. Pada keesokan harinya diadakan pertandingan persahabatan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan mereka antara tim Akademi Shrek yang diwakili oleh Wang Xiu'er dan tim Sekte Tang yang diwakili oleh Cai Tao. Cai Tao adalah master alat pemandu roh yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Ia sangat percaya diri bahwa ia pasti bisa mengalahkan gadis tersebut dengan segambreng persenjataannya. Ia langsung ngegas di awal dengan menembakkan serangan meriam beruntun tanpa henti, mencoba tetap menjaga jarak dengan Wang Xiu'er karena ia tahu bahwa gadis ini adalah tipe petarung jarak dekat. Namun sayangnya Cai Tao salah perhitungan. Wang Xiu'er dengan mudah mampu menghindari setiap tembakan dan langsung bergerak cepat untuk melakukan serangan balik. Alhasil pertarungan berjalan singkat di mana Cai Tao akhirnya mengakui kekalahannya. Xuanxi menawarkan diri untuk menjadi petarung berikutnya mewakili tim Sekte Tang. Namun Bei Bei mencegahnya. Ia justru memerintahkan Yu Hao karena ia yakin bahwa Yu Hao lah yang paling memahami kemampuan Wang Xiu'er dan cara mengcounternya. Akhirnya Yu Hao maju untuk melawan Wang Xiu'er, di mana gadis ini mengatakan bahwa ia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Serangan pertama dilancarkan, namun dengan sigap Yu Hao berhasil menghindarinya berkat teknik deteksi mental. Serangan demi serangan dilancarkan oleh lawannya, sementara Yu Hao sejauh ini cuma menghindar karena belum melihat kelas sedikit pun. Ragu kalau ia bisa menang jika harus beradu fisik, Yu Hao menggunakan serangkaian serangan mentalnya untuk melemahkan Wang Xiu'er. Namun siapa sangka, ketahanan gadis ini terhadap serangan mental benar-benar luar biasa. Wang Xiu'er dengan cepat mampu pulih dari pengaruh kekuatan mental Yu Hao. Nampaknya sudah cukup basa-basinya ya. Yu Hao langsung merilis teknik tarian salju Domain S Extreme. Diperlihatkan serpihan salju di udara yang berubah menjadi duri tajam langsung ditembakkan untuk melumpuhkan Wang Xiu'er. Namun gadis tersebut seketika langsung memperkuat pertahanannya, meledakkan seluruh cincin roh dan mengeluarkan wujud naga emas yang meraung. Serangan Yu Hao menjadi sia-sia. Namun apakah benar begitu? Tentu saja tidak. Serangan duri salju hanya Yu Hao gunakan sebagai pengalihan untuk mendekat ke arah lawan dan menyerangnya dari jarak dekat. Serangan tanpa menyentuh, namun sudah cukup membuat Wang Xiu'er untuk mengakui kekalahannya. Pertarungan ini juga sekaligus mengakhiri sparring pada hari ini. Selanjutnya, Xiu'er mengatakan bahwa ia akan pergi untuk memimpin latihan anggota timnya. Sementara itu secara mengejutkan, Tian Meng yang sudah tertidur selama 6 bulan tiba-tiba terbangun dan berkomunikasi dengan Yu Hao. Ia juga mengaku bahwa ia sudah mendengar tentang kontrak wujud roh milik Yu Hao dan ia tertarik untuk menerapkannya. Namun karena dulu Tian Meng sudah memberinya cincin roh, jadi proses kontrak wujud roh ini tidak akan ada lagi cincin roh yang bisa ia berikan. Selain itu, Tian Meng yakin bahwa proses ini pasti akan 100% berhasil karena kedekatan mereka berdua sudah berlangsung sangat lama. Sehingga kalau soal kepercayaan, keduanya sudah sangat memenuhi syarat tersebut. Setelah mendengar itu, Yu Hao pun sudah tidak merasa ragu lagi dan langsung memulai proses kontrak wujud rohnya. Dan benar saja, proses berjalan lancar sehingga tidak butuh waktu lama, Tian Meng pun sudah berhasil menyelesaikan kontraknya dan mendapatkan wujud roh. Namun karena ia adalah monster roh dengan kultivasi jutaan tahun, ia mempunyai keistimewaan di mana setelah terlahir kembali dalam wujud roh, ia tidak kehilangan ingatannya. Di samping itu, Yu Hao sangat senang karena ini adalah pertama kalinya ia berhasil menyelesaikan kontrak wujud roh seorang diri. Ia jadi tidak sabar untuk memperlihatkannya kepada Wang Dong. Pada malam harinya ia mengajak Wang Dong pergi menemui seseorang dengan mata tertutup. Niat hati ingin memberinya kejutan. Yu Hao memperkenalkan ulat sutra es Tian Meng sebagai wujud roh keduanya.
Tian Meng lalu menunjukkan berkat wujud roh, kini ia telah berhasil membangkitkan sebuah teknik roh baru yang disebut perisai refleksi kehidupan, di mana perisai ini mempunyai kemampuan untuk memantulkan segala macam serangan fisik maupun mental, terkecuali serangan dari alat pemandu roh yang bukan berasal dari kekuatan asli makhluk hidup. Jadi asalkan serangan itu berasal dari makhluk hidup, maka semuanya bisa dipantulkan. Namun semakin besar kekuatan lawan saat menyerang, maka efeknya pun juga akan semakin melemah. Selain itu, untuk saat ini teknik tersebut mempunyai cooldown yang sangat lama setelah digunakan, yaitu 3 bulan. Namun seiring meningkatnya kekuatan wujud rohnya, maka efek pantulan akan semakin kuat dan waktu cooldown pun juga akan semakin berkurang. Setelah penjelasan tersebut secara tidak terduga, Wang Dong jatuh pingsan. Tian Meng tidak mengerti apa penyebabnya, padahal tubuh fisik Wang Dong sama sekali tidak bermasalah. Mungkin masalahnya ada pada lautan rohnya. Mendengar hal itu, Yu Hao jadi teringat kejadian dulu saat ia menerobos masuk lautan roh Wang Dong. Sebuah kekuatan misterius menyerangnya, dan berdasarkan peringatan dari Yilai Kesi, kekuatan tersebut lebih dari cukup untuk bisa melenyapkan jiwa Yu Hao. Jika dugaan Tian Meng benar, maka tetua Xuanxi dan yang lainnya pun juga tidak akan bisa membantu. Tiba-tiba Yu Hao teringat dengan sebuah kantong pemberian Wang Dong yang dikatakan sebagai sesuatu peninggalan ayahnya dan hanya boleh dibuka pada waktu yang tepat. Mungkinkah sekaranglah waktu yang dimaksud? Paman Taibo dan Paman Niu Tian sudah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi, sehingga mereka sengaja menitipkan sesuatu benda untuk menolong Wang Dong. Tanpa buang-buang waktu lagi, Yu Hao pun berusaha membuka kantong tersebut. Namun ia gagal karena segel yang tertanam sangatlah kuat dan juga rumit. Untungnya ada Tian Meng yang bersedia memberikan bimbingan. Dengan bantuan kekuatan mentalnya, membuka segel kantong tersebut bukan jadi masalah sulit. Yu Hao pun memfokuskan diri dan berhasil membuka segel. Muncul sebuah surat dari dalam kantong. Surat yang ditulis secara langsung oleh Paman Niu Tian dan memang ditunjukkan untuk Yu Hao. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa identitas Wang Dong sangatlah tidak biasa. Seperti yang Yu Hao tahu, bahwa di lautan roh Wang Dong terdapat segel kesadaran dewa yang dipasang untuk melindunginya. Segel tersebut akan semakin melemah seiring perkembangnya kekuatan Wang Dong dan bertambahnya cincin roh. Untuk memperoleh sebuah cincin roh, Wang Dong perlu mendatangi tempat terlarang di sekte Hao Tian yang bernama Pavilion Kenaikan Surga, atau lebih tepatnya mengambil kembali, karena pada dasarnya cincin-cincin roh tersebut memanglah milik Wang Dong. Namun masalahnya, setiap cincin roh tersebut melebihi batas kekuatan yang bisa ditanggung oleh tubuhnya saat ini. Dan mulai dari cincin roh kelima, segel yang ditanam pada lautan rohnya pun semakin melemah. Kedua paman Wang Dong tidak bisa memperkuat segel tersebut. Hanya ada satu cara untuk membantunya, yaitu dengan memperkuat tubuh Wang Dong sendiri dan membuat daya tahan tubuhnya meningkat pesat. Dengan begitu, resiko saat penyerapan cincin roh akan bisa diminimalisir. Cara ini membutuhkan tanaman obat langka tingkat dewa bernama Yearning Heart Broken Red, atau supaya mudah pengucapannya, kita sebut saja bunga hati merah. Tanaman ini terletak di sebuah hutan kekaisaran Tianhun. Ada sebuah tempat di hutan tersebut yang bernama mata air elemen Yin dan Yang, dan di sanalah tanaman bunga hati merah tumbuh. Tanpa pikir panjang, malam itu juga Yu Hao pun segera berangkat menuju lokasi. Wang Xiu'er yang melihatnya segera mengejar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao hanya mengatakan kalau ia punya urusan mendesak dan melarang Xiu'er untuk mengikutinya karena tempat yang akan ia datangi akan sangat berbahaya. Namun Wang Xiu'er tidak memperdulikannya dan tetap pergi mengikutinya. Mau tidak mau, Yu Hao akhirnya menjelaskan bahwa ia ingin pergi untuk mencarikan obat demi menyelamatkan Wang Dong. Sebagai seorang teman, Xiu'er bersedia membantu, sehingga Yu Hao pun mengizinkannya untuk ikut pergi. Sementara itu, kedua paman Wang Dong menyadari kalau segel kantong sudah dibuka, pertanda bahwa Yu Hao telah menerima ujiannya. Paman Taibo merasa khawatir karena tugas ini sangatlah berbahaya. Namun Paman Niu Tian meyakinkannya kalau tekad Yu Hao pasti bisa menyelesaikannya. Busur yang sudah dilepaskan tidak akan bisa ditarik lagi. Lagi pula masalah Wang Dong memang hanya bisa diselesaikan oleh Wu Yu Hao. Di sisi lain, Yu Hao dan Xiu'er sudah sampai di perbatasan wilayah kekaisaran Tianhun. Mereka berdua mengabaikan para penjaga dan tetap terbang menerobos masuk begitu saja. Pasukan penjaga perbatasan dipimpin oleh Mu Sue, salah satu master yang pernah bertemu Yu Hao saat perburuan cincin roh di hutan pertarungan bintang. Yu Hao sendiri juga tidak menyangka kalau wanita tersebut adalah orang dari kekaisaran Tianhun. Wang Dong kemudian menawarkan diri untuk mengatasi para penjaga yang mengejar mereka. Namun Yu Hao melarangnya bertarung karena itu hanya akan membuat masalah menjadi rumit. Ia lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan Mu Sue, meyakinkannya bahwa ia tidak mempunyai niat jahat dan hanya ingin menyelesaikan urusannya yang
sangat mendesak. Jika mencoba menghalangi mereka, ia tidak akan sungkan untuk merusak persahabatan mereka saat berada di hutan pertarungan bintang. Mendengar hal itu, Musue langsung dapat mengenali Yu Hao dan melarang pasukannya untuk mengejar, karena Yu Hao adalah temannya dan bukan sebuah ancaman. Singkat cerita, Yu Hao dan Xiu Er sudah memasuki kawasan hutan Luori. Berdasarkan peta dari surat yang ia dapat sebelumnya, lokasi mata air Yin dan Yang berada di pusat hutan sehingga sebentar lagi mereka pasti akan segera sampai. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka merasakan ada kabut beracun yang sangat mematikan. Baru di pinggiran hutan saja sudah seperti ini, apalagi di pusat hutan, mereka pasti akan langsung mati keracunan. Saking kuatnya deteksi mental Yu Hao sampai tidak dapat menembusnya. Mendekati pusat hutan, kabut semakin pekat. Yu Hao menawari Xiu Er agar sebaiknya kembali pulang, namun Xiu Er lagi-lagi menolak. Yu Hao sendiri sudah bertekad untuk mengemban tugas ini. Ia tidak bisa kehilangan Wang Dong karena ia menyadari bahwa keselamatan Wang Dong bahkan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Jadi seberapapun besar resikonya, Yu Hao sudah siap untuk menghadapinya. Sekarang waktunya beraksi. Yu Hao menggunakan senjata alat pemandu roh, bom pembakar yang memiliki daya ledak tinggi, berupaya untuk melawan racun dengan api dan melenyapkannya. Tentu tidak bisa melenyapkan sepenuhnya ya. Yu Hao hanya menyingkirkan sebagian kecil untuk membuka jalan agar deteksi mentalnya bisa menembus sampai ke pusat hutan. Setelah ketemu dan mengkalkulasi jarak tempuhnya, Yu Hao segera mengajak Wang Dong meluncur dengan kecepatan tinggi dan menggunakan perisai anti racun untuk melewati kabut. Hanya tinggal sedikit lagi namun kekuatan roh keduanya sudah terkuras habis. Perisai pun juga sudah mencapai batasnya. Untungnya mereka mempunyai rencana cadangan, yaitu sebelum memasuki pusat hutan, Wang Dong memberi Yu Hao tulang roh kaki kiri serigala yang sebelumnya ia dapatkan. Teknik roh yang memberikan kemampuan untuk berteleportasi jarak pendek. Berkat itu keduanya akhirnya telah sampai di mata air Yin dan Yang, tempat di mana bunga hati merah bisa diketemukan. Satu danau dua jenis air, setengahnya sangat panas dan setengahnya lagi sangat dingin, saling melengkapi namun juga sangat bertentangan. Merupakan salah satu dari 3 jenis tanah harta tapi sangat berbahaya. Bahkan karena kuatnya aura kehidupan di sini, banyak tumbuhan yang berevolusi menjadi monster roh. Dikala sedang mengagumi tempat ini, sebuah bola api tiba-tiba saja menghantam mereka. Serangan tersebut berasal dari seekor monster roh jenis tanaman api. Menurut Wang Xiu Er, jika dilihat dari karakteristiknya yang bisa berbicara seperti manusia, kemungkinan monster ini sudah berusia ratusan ribu tahun. Namun si monster menyangkalnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya usianya baru 10.000 tahun. Berkat aura kehidupan yang sangat kuat di tempat ini, kultivasi sehari sama dengan 10 hari. Dengan begitu peningkatan yang diperoleh bisa 10 kali lipat. Jadi baru kultivasi 10.000 tahun sudah setara dengan kultivasi 100.000 tahun. Yu Hao tidak berniat untuk bertarung. Dengan sopan ia menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan sebuah tanaman obat demi menyelamatkan nyawa seseorang. Namun permintaan Yu Hao tidak mendapatkan sambutan ramah dan justru membuat monster tersebut semakin marah. Ia berubah wujud menjadi wujud humanoid menyerupai gadis api. Serangan teknik roh tidak efektif, serangan alat pemandu roh pun juga tidak berguna. Namun berkat pertarungan barusan, Yu Hao menyadari kalau gerakan gadis api sebenarnya tidak terlalu kuat. Hanya saja karena suhu tubuhnya yang sangat tinggi, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendekat dan bertarung dengan kekuatan penuh. Dengan ini kelemahannya sudah terlihat. Yu Hao akan menekan suhu panas tubuhnya dengan teknik Domain S Ekstrim Tarian Putri Salju. Setelah pertahanannya melemah, baru serang dengan kekuatan penuh. Cara ini cukup berhasil namun tidak bertahan lama karena tiba-tiba api panas membara menjadi jauh lebih kuat. Gadis api memanfaatkan energi dari danau Yang, yaitu bagian danau yang bersifat panas untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Yu Hao pun tak mau kalah. Dengan roh pelindungnya yang beratribut es, ia bisa memanfaatkan bagian danau Yin untuk juga memperkuat kekuatan es ekstrimnya. Putri Salju menyerap kekuatan danau Yin, membuat kekuatan esnya berlipat ganda, bahkan sampai membuatnya kembali mendapatkan wujud aslinya. Kalau sudah seperti ini, gadis api sudah tidak mampu lagi untuk menandinginya. Hawa dingin yang luar biasa ekstrim sanggup meniadakan api dalam sekejap sekaligus membekukannya. 你刚才不是很得意吗？
Untungnya Yu Hao masih menunjukkan belas kasihannya dengan melarang Putri Salju agar melepaskan monstro api tersebut. Yu Hao sempat berpikir apakah Putri Salju juga mendapatkan ingatannya kembali. Sayangnya wujud tersebut hanyalah bersifat sementara. Putri Salju kembali ke wujud gadis kecil, kemudian kembali ke dalam lautan roh Yu Hao untuk beristirahat. Sementara itu, setelah dihajar habis-habisan, sekarang monstro api tidak bisa lagi menyombongkan dirinya. Ia menyebut bahwa kini Yu Hao telah lulus dari ujian yang ia berikan, sehingga ia mengizinkannya untuk masuk ke mata air Yin Yang dan mencari tanaman obat yang dibutuhkannya. Selanjutnya, Yu Hao dan Xiu'er mencium aroma bunga yang sangat harum. Mereka berdua kemudian disambut oleh sebuah tanaman yang bisa berbicara bernama Yo Yo. Dilihat dari para monstro tanaman yang tunduk di bawahnya, sepertinya Yo Yo adalah bos di tempat ini. Ia kemudian juga menawarkan dirinya untuk membimbing Yu Hao ke tempat di mana tanaman obat dewa bunga hati merah bisa ditemukan. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu tanaman bunga hati merah harus dipetik oleh seseorang dengan ketulusan cinta yang amat mendalam. Untuk membuktikan bahwa Yu Hao adalah orang yang tepat, ia memintanya untuk memakan sebuah tanaman obat. Dan tanpa pikir panjang, Yu Hao pun langsung menelannya begitu saja, yang membuat Xiu'er merasa sangat khawatir. Namun Yu Hao meyakinkannya karena jika menunda-nunda lagi, takutnya kondisi Wang Dong akan semakin memburuk. Dengan cepat obat yang barusan ia telah telan menunjukkan reaksinya. Yu Hao merasa sangat pusing, bersamaan dengan itu aliran darahnya pun tiba-tiba meningkat drastis. Setelah berkultivasi sejenak, efek samping pun berakhir dan lagi-lagi Yu Hao mendapatkan buff. Kemampuan mata iblis ungu meningkat ke level tertinggi, meliputi pengamatan, ketelitian, kedalaman, dan keluasan. Setelah peningkatan ini, Yu Hao tidak perlu lagi menggunakan penglihatan mata secara fisik, melainkan dengan mata hati. Mata hati yang tidak bisa ditipu oleh ilusi apapun. Yao Yao lalu meminjamkannya sebuah buku, di mana pada halaman pertama dari buku tersebut berisi sambutan kepada Yu Hao sebagai orang yang ditakdirkan. Penulisnya tidak lain adalah pendiri sekte Tang pertama, yaitu Tang San. Dijelaskan bahwa buku ini diambil dari bagian obat dan racun kitab harta Xuantian. Di dalamnya digambarkan wujud bunga hati merah yang dikatakan hanya diperuntukkan oleh orang yang benar-benar tulus mencintai. Bunga istimewa yang akan memilih tuannya sendiri. Diceritakan juga bahwa dahulu Xiao Wu rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Tang San, orang yang benar-benar ia cintai. Tubuhnya hancur dan jiwanya juga lenyap. Namun berkat tanaman bunga hati merah, Xiao Wu berhasil terselamatkan. Kemudian sebelum Tang San dan Xiao naik ke alam dewa, mereka sempat kembali mengunjungi mata air Yin dan Yang untuk menanamnya kembali, meninggalkannya untuk orang yang ditakdirkan dan yang benar-benar tulus mencintai. Setelah mengetahui kisah tersebut, Yu Hao meyakinkan hatinya dan meminta Yo Yo untuk segera mengantarnya ke tempat tanaman bunga hati merah. Yu Hao sudah berada tepat di hadapan bunga tersebut. Dibutuhkan darahnya untuk diteteskan ke atas kelopaknya dan ia harus memikirkan orang yang sangat ia cintai ketika akan memetiknya. Yu Hao sudah melakukan semuanya sesuai petunjuk, namun sayangnya ia gagal karena darah yang ia teteskan tidak diserap oleh bunga tersebut, melainkan langsung menguap begitu saja. Sebagai tanda bahwa perasaan cinta yang Yu Hao miliki masih belum cukup sehingga bunga hati merah enggan memilihnya sebagai tuannya. Yu Hao merasa frustasi dengan terus memberikan darahnya, namun percuma saja karena ia selalu mendapatkan penolakan. Tidak kehabisan akal, Yu Hao pun memilih cara ekstrim untuk membuktikan ketulusan cintanya. Ia meraih seteguk air dari danau panas lalu meminumnya. Tindakannya ini sangat bodoh dan jelas sangat membahayakan keselamatannya. Rasa sakit akibat organ dalam yang terbakar benar-benar luar biasa. Berulang kali ia memuntahkan darahnya ke atas bunga hati merah. Namun cara bodoh yang ia lakukan ternyata berbuah manis. Ia berhasil meyakinkan bunga patah hati hingga tanaman dewa tersebut mengizinkan dirinya untuk dipetik dan bersedia memilih Yu Hao sebagai tuannya. Jauh di Akademi Shrek, Wang Dong yang masih belum sadarkan diri meneteskan air mata seakan ia dapat menyaksikan perjuangan Yu Hao demi untuk bisa menyelamatkannya. Sementara itu Wang Xiu'er membantu Yu Hao yang sudah sangat lemah tidak berdaya. Ia sangat tersentuh dengan pengorbanan Yu Hao sampai-sampai rela menukar nyawanya hanya untuk orang lain. Sayangnya kali ini keselamatan Yu Hao benar-benar terancam. Yao Yao bahkan mengatakan kalau sudah tidak ada cara lagi untuk bisa menolongnya. Xiu'er kemudian memutuskan untuk membawa Yu Hao kembali ke akademi, sementara di atas daun Yin Yang, tanaman bunga hati merah kembali tumbuh setelah dipetik untuk menunggu tuan berikutnya. Sesampainya di pavilion Dewa Laut, tetua Zhuang Yusen menggunakan kekuatan rohnya untuk berusaha memulihkan Wo Yu Hao. Tetapi sayangnya lukanya terlalu parah, tenggorokan, saluran pernafasan, bahkan organ-organ dalamnya telah terbakar. Sepertinya harapan memang sudah sangat kecil. Dengan luka separah ini, seharusnya Yu Hao sudah langsung mati. Jadi bisa bertahan hingga detik ini saja sudah merupakan sebuah keajaiban.
Tetua Zhuang mengaku tidak berani sembarangan memberinya suntikan kekuatan roh untuk mengobatinya, karena di dalam tubuh Yu Hao dipenuhi oleh energi alam yang takutnya akan bertolak belakang. Sehingga sekarang yang terbaik hanya bisa menunggu tubuh Yu Hao agar memulihkan dirinya sendiri sampai anak ini siuman. Selanjutnya, Tetua Zhuang menghampiri Wang Dong untuk memberinya tanaman dewa bunga hati merah yang sudah susah payah didapatkan oleh Wo Yu Hao. Untungnya khasiat dari tanaman obat ini mampu diserap sempurna oleh Wang Dong, dan seketika itu juga ia langsung sadarkan diri. Tentu saja orang yang pertama ia tanyakan adalah kondisi Wo Yu Hao. Ia menghampiri kamarnya dan berjanji akan tetap menunggu di sini sampai Yu Hao siuman. Beberapa hari telah berlalu, namun Yu Hao belum menunjukkan tanda-tanda mau siuman. Meskipun begitu, Wang Dong tetap setia menemaninya. Sementara itu, kompetisi Master Roh Elite sebentar lagi akan segera dimulai, dan jika dilihat dari situasinya sekarang, kemungkinan Yu Hao tidak akan bisa ikut berpartisipasi. Bahkan jika berhasil siuman tepat waktu pun juga akan percuma, karena berdasarkan pemeriksaan dari Tetua Zhuang, kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kemungkinan tubuhnya tidak akan bisa pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Anak itu tidak akan bisa bertarung lagi dan karirnya sebagai seorang Master Roh akan berakhir. Mengetahui fakta pahit tersebut, semuanya pun berduka, termasuk Tetua Xuanxi yang juga merasa sangat terpukul. Memasuki hari keempat, Wang Dong masih setia di samping Yu Hao dan ia benar-benar bahagia karena akhirnya Yu Hao telah membuka mata. Wang Dong menyesalkan tindakan bodoh yang dilakukan oleh Wo Yu Hao hingga bisa membuatnya terluka begitu parah. Namun Yu Hao merasa tidak menyesal sedikit pun karena ia menyadari bahwa Wang Dong adalah hal terpenting dalam hidupnya dan apapun resiko yang akan ia hadapi, ia tidak akan bisa kehilangannya. Setelah siuman dan melewati masa kritis, Tetua Zhuang datang untuk memeriksa kondisi Yu Hao. Hasilnya tidak cukup bagus. Luka fisiknya memang sudah pulih, tetapi yang sangat mengkhawatirkan adalah sisa racun api yang mengendap di dalam dada Yu Hao. Sifatnya seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan akan mengancam nyawa Yu Hao. Solusi yang bisa ia tawarkan adalah mengeluarkan racun tersebut secara langsung dengan membelah dada Yu Hao. Semuanya pun sontak terkejut karena khawatir dengan resikonya, namun tidak ada pilihan lain selain mempercayakan semuanya kepada Tetua Zhuang yang merupakan master medis terbaik di Akademi Shrek. Prosedur pun dimulai. Terlihat hanya sedikit orang yang diperbolehkan untuk berada di dalam ruang operasi, sementara yang lain menunggu di luar dengan cemas. Dengan kesadaran penuh, Yu Hao menggunakan belati esnya untuk membelah dadanya sendiri. Idenya adalah menggunakan es terkuat untuk melawan api terkuat. Sementara Tetua Zhuang akan menggunakan teknik penyembuhannya untuk mengurangi rasa sakit, mencegah pendarahan, dan juga menyuplai kekuatan roh untuk Yu Hao. Tetua Xuanxi bertugas memberikan support, serta Wang Dong yang membantu lewat doa. Racun api akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Yu Hao dan dengan sigap Tetua Xuanxi langsung menyegelnya. Sekarang bahaya utama telah berhasil disingkirkan, namun meski begitu masih ada masalah lain. Energi es yang terkumpul di sekitarnya akan membuat Yu Hao lumpuh. Kekuatan rohnya pun juga ditekan turun hingga berada pada level 30-an. Melihat kondisinya ini, Tetua Xuanxi meminta Yu Hao agar menggunakan waktunya untuk beristirahat penuh dan menyerahkan urusan kompetisi kepada Bei Bei dan yang lainnya terlebih dahulu. Akan tetapi Yu Hao menolak. Ia tidak ingin meninggalkan tanggung jawabnya ini karena sebagai tim utama Sekte Tang, bagaimanapun juga ia tidak boleh mundur. Ia mempunyai ide untuk mengalihkan seluruh energi es ke kaki dan lengan kiri. Dengan begitu, maka bagian tubuh yang lain akan normal sehingga ia bisa tetap bertarung. Tetua Xuanxi mengingatkan bahwa resikonya bisa saja membuat Yu Hao lumpuh permanen. Namun Yu Hao yakin bahwa cara ini akan berhasil. Wang Dong sepenuhnya percaya kepada Yu Hao dan berjanji akan mendukung apapun keputusannya. Menyaksikan muridnya yang sudah membulatkan tekad, Tetua Xuanxi sudah tidak bisa lagi menasehatinya. Setidaknya tubuh Yu Hao masih mampu bertahan selama setengah tahun. Jika lebih dari itu, maka Yu Hao akan menghadapi kelumpuhan permanen yang mustahil untuk dipulihkan. Ruang operasi akhirnya dibuka. Yu Hao langsung mendapatkan sambutan dari teman-temannya yang sudah menunggu lama dengan cemas. Di sisi lain, diperlihatkan Wang Xiu'er yang sedang melatih anggota timnya dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kompetisi Master Roh Elite. Meskipun ini cuma latihan, namun Xiu'er sama sekali tidak bersikap lembek. Setiap hari ia melatih mereka dengan sangat keras, seakan ini adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Dari nada bicaranya, Xiu'er nampak kurang puas dengan hasil latihan para anggota timnya. Menurutnya bahkan Wo Yu Hao yang duduk di kursi roda dengan satu tangan bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Pada keesokan harinya, hari diadakannya kompetisi Master Roh Elite telah tiba. Seluruh anggota tim Sekte Tang berkumpul, termasuk Wo Yu Hao yang datang dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya.
Ia dibantu oleh Wang Dong, duduk di atas kursi roda dengan kedua kaki dan lengan kirinya yang membeku. Namun meski begitu, kondisi ini tidak akan menghalangi mereka untuk meraih juara. Mereka pun berangkat menuju Kekaisaran Riwei, tuan rumah dari kompetisi tahun ini. Sementara itu di Kekaisaran Riwei, Jushi menjelaskan kondisi kesehatan kaisar saat ini yang sudah sakit-sakitan dan sering jatuh pingsan kepada Pangeran Su Tianran. Selain itu, pengaruh Su Tianran di Kekaisaran Riwei sudah meningkat pesat. Bergabungnya Jing Hongchen ke sisinya membuatnya semakin kuat, bahkan suara-suara yang dulu menolaknya kini sudah hampir tidak terdengar lagi. Kekuatan militer sebagian besar sudah berada di bawah kendalinya dan hanya kurang dari 20% yang memihak kepada lawan politiknya. Dan nanti setelah ia berhasil naik tahta, maka semuanya akan bisa ia kendalikan. Jushi adalah orang yang punya jasa cukup besar atas pencapaiannya ini. Setelah ia naik tahta, maka Jushi akan ia jadikan permaisurinya. Dan di masa depan setelah semua dataran telah berhasil ia satukan, maka Jushi akan menjadi jenderalnya. Di sisi lain, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, tim Sekte Tang telah tiba di ibu kota Kekaisaran Riwei, sebuah kota yang sangat canggih dengan dipenuhi alat pemandu roh di mana-mana. Selama kompetisi, mereka akan bertempat tinggal di salah satu hotel terbaik di kota ini yang bernama Hotel Mingyue, bersama para peserta lain dari seluruh benua. Hotel ini juga difungsikan sebagai tempat pendaftaran, namun saat Bei Bei hendak pergi mendaftar, mereka melihat seseorang yang sangat mengejutkan. Yu Hao sudah mengeceknya dengan mata spiritual dan tidak salah lagi, orang ini adalah senior Tang Ya. Tanpa pikir panjang, Bei Bei langsung mendekatinya berniat untuk mengajaknya pulang. Akan tetapi bukannya mengenali Bei Bei, Tang Ya justru memperlihatkan niat membunuhnya untuk menyerang Bei Bei. Tang Ya sepertinya sudah tidak waras. Ia bergabung dengan para master roh jahat, di mana salah satu dari mereka adalah Zhang Peng, sang Daoluo macan ekor kalajengking, master roh jahat yang dulu pernah hampir membunuh Yu Hao. Setelah menyerang Bei Bei tanpa menunjukkan rasa empati sedikit pun, Tang Ya pergi begitu saja dengan rombongannya. Sementara itu, Susansi nampak terkejut saat tahu kalau aura yang baru saja menyerang Bei Bei mengandung kekuatan master roh jahat. Hal ini semakin membuktikan kalau Tang Ya sekarang sudah menjadi bagian dari master roh jahat. Nana juga mengenali aura jahat ini, sama seperti aura dari kultus roh suci, sekte master roh jahat yang dulu mencelakai keluarganya. Bei Bei kemudian dibawa ke kamarnya untuk memulihkan diri. Yu Hao yakin bahwa Tang Ya tidak mungkin mempunyai niat membunuh. Dengan kata lain, seniornya tersebut pasti sedang dikendalikan oleh seseorang dari kultus roh suci. Namun berkat kejadian ini, kini mereka jadi tahu di mana keberadaan Tang Ya, sehingga tidak perlu khawatir, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun yang masih jadi pertanyaan besar adalah bagaimana bisa sekte kultus roh suci yang terkenal akan kemisteriusannya bisa muncul secara terang-terangan dan ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sekarang jadi masuk akal. Alasan dibalik pihak Kekaisaran Riwei yang mengubah peraturan kompetisi sehingga tidak hanya bisa diikuti oleh Akademi Master Roh, melainkan juga bisa diikuti oleh para sekte. Inilah alasannya. Pihak Kekaisaran Riwei ingin memberikan dukungannya kepada sekte Master Roh jahat, kultus roh suci. Sekte ini terdiri dari banyak master roh kuat. Di saat yang sama, Kekaisaran Riwei memiliki teknologi alat pemandu roh terkuat di benua, sehingga jika kedua pihak ini bekerja sama, pasti akan sangat sulit untuk dijatuhkan. Apapun yang mereka inginkan, termasuk mendominasi seluruh benua, bukanlah hal yang mustahil. Menurut Bei Bei, jika dugaan ini benar, maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar dan tidak bisa diselesaikan oleh Sekte Tang ataupun Akademi Shrek seorang diri. Maka dari itu, ia meminta Yu Hao untuk segera membicarakan masalah ini dengan Putri Jiuling dari Kekaisaran Xingluo. Jika pihaknya bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Xingluo, maka sekutunya juga akan bertambah kuat. Pada keesokan harinya, dengan ditemani oleh Wang Dong, Yu Hao datang menemui Putri Jiuling untuk mendiskusikan masalah ini. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Kekaisaran Xingluo, karena Putri Jiuling juga berada di kota Mingde untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah mendengarkan penjelasan Yu Hao, Putri Jiuling mengecam tindakan pihak Kekaisaran Riwei yang secara terang-terangan sudah bersekongkol dengan para master roh jahat. Padahal master roh jahat adalah musuh bagi semua master roh di seluruh benua. Di tengah pembicaraan, seseorang datang untuk ikut bergabung ke dalam diskusi. Suara yang tidak asing bagi Yu Hao. Ia adalah Wei Na, gadis yang dulu pernah Yu Hao temui saat berada di hutan pertarungan bintang. Ternyata Wei Na adalah seorang putri dari Kekaisaran Tianhun yang memang cukup akrab dengan Putri Jiuling.
Setelah diberitahu, Putri Weina juga sangat terkejut dengan rencana pihak Kekaisaran Riwei yang bekerja sama dengan para master roh jahat. Ia pun bersedia ikut bergabung di pihak Yu Hao, karena hanya dengan menyatukan kekuatan maka baru bisa menandingi pihak lawan. Wang Dong kemudian mempertegas bahwa tujuan kedatangannya kali ini memanglah untuk tujuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa ia dan Yu Hao bukan datang mewakili Akademi Shrek, melainkan atas nama Sekte Tang. Wang Dong kemudian mengeluarkan alat pemandu roh busur silang yang dirancang khusus oleh Yu Hao, menggunakan perpaduan antara alat pemandu roh dengan senjata rahasia Sekte Tang. Meskipun cuma tingkat 4, namun daya serangnya setara dengan alat pemandu roh tingkat 6. Senjata ini boleh mereka bawa pulang sebagai hadiah sebagai awal untuk memulai hubungan yang baik dengan Sekte Tang. Yu Hao mengatakan bahwa jika mereka tertarik untuk memulai kerjasama, maka pihaknya akan selalu siap. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Yu Hao memuji keahlian Wang Dong dalam membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Tidak cuma membuat pihak Kekaisaran Tianhun bisa menjadi calon sekutunya, namun juga mempromosikan alat pemandu roh Sekte Tang kepada mereka. Sehingga setelah ini Sekte Tang bisa memulai bisnis untuk mengekspor alat pemandu roh ciptaannya kepada dua kekaisaran tersebut. Pabrik bawah tanah Sekte Tang yang diawasi langsung oleh Guru Ziwen juga sudah mulai dibangun. Begitu selesai, alat pemandu roh tingkat tinggi bisa langsung diproduksi secara masif. Dengan dukungan dari Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tianhun, ia yakin mereka bisa menandingi kekuatan Kekaisaran Riwei. Singkat cerita, kompetisi Master Roh Elite telah resmi dimulai. Arena kompetisi berada di ibu kota Mingdu. Kompetisi akan diikuti oleh 167 tim dari berbagai sekte dan akademi Master Roh di seluruh benua, termasuk Akademi Shrek. Masih dibimbing oleh Guru Zuo Yi dengan komposisi tim yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain mereka juga ada banyak tim hebat yang berasal dari akademi-akademi lain. Tim tuan rumah juga datang untuk menghadiri upacara pembukaan. Tim Akademi Kekaisaran Riwei yang masih diperkuat oleh kakak beradik Xiao Hong Chen dan Meng Hong Chen. Jumlah peserta semakin banyak karena perwakilan sekte juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Sisi positifnya, ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan kebangkitan Sekte Tang kepada seluruh dunia. Namun sayangnya akibat luka BB yang belum sembuh, ia masih belum bisa bertarung sehingga Yu Hao akan ditunjuk sebagai pemimpin tim menggantikan dirinya untuk sementara waktu. Upacara pembukaan kompetisi Master Roh Elite telah dimulai. Acara ini menjadi ajang pameran kekuatan militer dari Kekaisaran Riwei yang sangat luar biasa. Baik pasukan tempur darat maupun pasukan udara, semuanya dipersenjatai oleh berbagai alat pemandu roh yang paling mutakhir. Seluruh pasukan dipimpin langsung oleh putra mahkota Su Tianran dan calon permaisurinya. Sebagai catatan, Kaisar Riwei tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sehingga kehadirannya akan diwakili oleh putranya tersebut. Yu Hao sangat terkejut saat melihat limit Douluo Long Xiaoyao yang juga berdiri di samping putra mahkota. Pemandangan ini semakin memperkuat dugaannya bahwa sekte kultus roh suci memang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Kekaisaran Riwei. Keberadaan limit Douluo level 99 yang memihak kepada Kekaisaran Riwei jelas membuat situasi benua Douluo menjadi semakin kompleks dan semakin sulit untuk diprediksi. Jusi sebagai calon permaisuri mewakili Su Tianran untuk menyambut kedatangan para peserta yang sudah datang jauh-jauh dari berbagai tempat. Dengan ini kompetisi Master Roh Elite secara resmi telah dimulai. Tanpa berlama-lama lagi, kompetisi langsung memasuki babak penyisihan, di mana pada pertandingan pertama, tim Akademi Kekaisaran Riwei akan bertarung melawan tim dari Sekte Tulong, sebuah sekte yang berasal dari Kerajaan Dowling. Sebagai tim tuan rumah, jelas tim Akademi Riwei mendapatkan banyak privilege ya. Salah satunya berupa dukungan dari para supporter yang sangat mendominasi. Selain itu, biasanya pertandingan pertama akan dibuka oleh tim yang juara pada kompetisi sebelumnya, di mana seharusnya adalah Akademi Shrek. Namun peraturan sepertinya telah dirubah, sehingga tim Kekaisaran Riwei bisa menjadi penggantinya. Kompetisi juga sedikit dirubah, yang mana kali ini hanya ada 2 babak, yaitu babak pertama pertarungan individu dan babak kedua pertarungan tim 7 lawan 7. Pada pertarungan individu, kemenangan total akan mendapatkan 7 poin, sementara kemenangan pertarungan tim 7 lawan 7 akan mendapatkan 5 poin. Jadi jika sebuah tim bisa memenangkan pertarungan individu hingga memperoleh 7 poin, maka pertarungan tim tidak perlu dilakukan. Karena meskipun menang, hasil akhir adalah 7 poin dibanding 5 poin, jadi tetap saja menang. Sebenarnya perubahan aturan ini masih jadi pertanyaan. Bukankah tim pemandu roh macam Akademi Riwei akan lebih kuat dalam pertarungan tim? Namun mengapa justru menetapkan poin yang lebih rendah untuk babak yang seharusnya bisa lebih mudah mereka menangkan? Scene kembali ke arena. Babak pertama pertarungan individu, tim Sekte Tulong akan diwakili oleh seseorang Master Roh bernama Feng Shen, sementara tim Akademi Riwei diwakili oleh Meng Hong Chen.
Pertarungan berjalan singkat, di mana Meng Hongchen menggunakan keterampilan es beracunnya untuk langsung melumpuhkan lawan. Alhasil ia dapat memenangkan pertarungan dengan mudah dan juga cepat. Perwakilan kedua pun juga bisa ia kalahkan, membuktikan bahwa gadis ini telah berkembang pesat semenjak pertarungan pada kompetisi 5 tahun yang lalu. Begitu pula dengan perwakilan ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan ketujuh, semuanya bisa Meng Hongchen kalahkan sehingga ia menyapu bersih 7 poin untuk tim Akademi Riwei dan menyingkirkan tim Sekte Tulong dari kompetisi ini. Hasil ini bisa dibilang cukup mengejutkan mengingat tim Sekte Tulong bukanlah tim yang lemah. Ada 2 Mas Roh 5 cincin, namun mereka sama sekali tidak mampu mengimbangi Meng Hongchen. Pertarungan tim-tim berikutnya terus berlanjut, namun sayangnya tidak semuanya diperlihatkan. Untuk tim Sekte Tang sendiri, hari ini masih belum mendapatkan gilirannya bertarung dan baru akan melaksanakan debut pertamanya pada pertandingan besok. Dengan diizinkannya Sekte untuk berpartisipasi, jalannya kompetisi tahun ini benar-benar menjadi kacau. Setengah dari jumlah tim akademi kuat telah tersingkir oleh tim Sekte. Menariknya adalah Wei Na dan Muswei yang jelas-jelas adalah anggota keluarga kekaisaran Tianhun malah bertanding atas nama sebuah sekte bernama Sekte Suimo. Secara keseluruhan, kekuatan dari tim Sekte lebih kuat jika dibandingkan dengan tim dari akademi. Hal ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tim Akademi Riwei yang mampu memenangkan pertarungan pembuka dengan cukup mudah, sekalipun tim lawannya berasal dari tim Sekte. Wang Dong tidak begitu terkejut dengan Meng Hongchen yang mendapatkan 7 kemenangan beruntun, karena dulu saat event pertukaran pelajar, beberapa kali ia mendapatkan kesempatan untuk sparring melawannya. Ia pikir Meng Hongchen memang adalah master alat pemandu roh yang sangat berbakat, di mana kekuatan rohnya mungkin sudah berada di level 65. Tidak lama kemudian yang dibicarakan pun akhirnya muncul. Meng Hongchen tidak habis pikir mengapa Yu Hao dan yang lainnya tidak berpartisipasi atas nama Akademi Shrek dan justru mewakili Sekte Tang. Sekte yang sudah dimusnahkan oleh Kekaisaran Riwei pada lebih dari 4000 tahun yang lalu. Ucapan tersebut sontak membuat Xiao Xiao kebakaran jenggot. Ia dan Wang Dong jelas merasa sangat kesal karena Meng Hongchen telah memandang rendah sektenya. Tidak ingin memperpanjang masalah, Yu Hao mengajak kedua temannya untuk segera pergi. Xiao Hongchen kemudian datang dan menyesalkan kondisi Yu Hao yang terlihat sangat memprihatinkan. Sebenarnya ia ingin sekali kembali bertarung melawannya, namun melihat kondisinya saat ini, ia rasa Yu Hao sudah tidak lagi sebanding dengannya. Pada keesokan harinya kompetisi Master Roh Elite kembali dilanjutkan. Ini adalah hari kedua pertandingan babak penyisihan. Dan kali ini yang berdiri tepat di samping putra mahkota Su Tianran adalah ketua sekte kultus roh suci bernama Zhongli Wu. Kembali ke arena, pertandingan pertama dibuka dengan pertarungan antara Sekte Tang melawan tim Sekte Dilong. Ketika mendengar nama Sekte Tang disebut, Su Tianran merasa tidak asing. Yah, Sekte Tang yang dulu pernah berjaya namun sudah sangat lama mengalami kemunduran dan namanya juga sudah tidak pernah terdengar lagi. Sementara tim sebelah yaitu tim Sekte Dilong terdiri dari 7 anggota yang semuanya perempuan cantik berpakaian serba pink. Ketua Zhongli menjelaskan kepada Pangeran Su Tianran mengenai pengetahuannya terhadap Sekte Tang. Ia menjelaskan bahwa Sekte Tang didirikan oleh Raja Dewa Tangsan pada ribuan tahun yang lalu. Sekte ini pernah berperan besar dalam peperangan melawan Balai Roh Pelindung. Namun dalam beberapa ribu tahun terakhir, sekte ini benar-benar terpuruk. Bahkan senjata rahasia yang membuat pamor sekte ini naik sudah jauh dilampaui oleh alat pemandu roh dari Kekaisaran Riwei. Perhatian semua orang kemudian teralihkan ketika tim Sekte Tang mulai memasuki arena kompetisi. Ya tentu saja mereka salvok dengan seorang peserta yang duduk di atas kursi roda. Siapa lagi kalau bukan Wo Yu Hao. Semua orang begitu meremehkannya karena mereka pikir bagaimana bisa anak cacat sepertinya mengikuti kompetisi Master Roh sebesar ini. Untuk jalan saja sulit, jadi bagaimana cara ia berkelahi? Bahkan wasit pun juga ragu apakah Yu Hao benar-benar akan menjadi perwakilan Sekte Tang untuk maju bertarung. Namun nampaknya mereka semua masih belum sadar aja kalau anak cacat yang satu ini adalah MC-nya. Tim lawan pun menjadi panas karena dengan menurunkan anak disabilitas sama saja dengan meremehkannya.
pertandingan babak pertama dimulai. Yu Hao mewakili Sekte Tang melawan Su Sensu, perwakilan dari Sekte Dilong. Gadis itu langsung melesat ke arah Yu Hao berniat ingin langsung mengeliminasinya. Namun inilah definisi mengalahkan tanpa menyentuh. Hawa dingin dari es ekstrim milik Putri Salju seketika langsung dapat membekukan seluruh tubuh Su Sensu, menghentikan dan melumpuhkannya sebelum ia dapat menjangkau Yu Hao. Sontak semuanya pun benar-benar terpukau karena akhirnya tersadarkan kalau anak ini memang adalah MC. Dengan ini pertarungan babak pertama telah dimenangkan oleh Sekte Tang. Saat melihat wujud roh dari Putri Salju, Jing Hongchen jadi teringat dengan embrio dari salah satu dari 3 penguasa di Kutub Utara. Ia jadi berpikir apakah Huo Yuhao telah berkomplotan dengan Sekte Tubuh dalam penyerangan Aula Mingde untuk mencurinya. Singkat cerita, dengan cepat Yu Hao dapat mengalahkan 2 perwakilan peserta dari tim Sekte Dilong. Sekarang perwakilan keempat yang maju adalah sang ketua tim bernama Nan Xiu Xiu. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, Xiu Xiu bergerak cepat untuk langsung mengincar Huo Yuhao. Cukup mengejutkan karena bagaimana mungkin pertahanan dari es ekstrim dapat dilelehkan begitu saja oleh roh pelindung naga api milik lawan. Jadi kemungkinan atribut roh pelindung tersebut bukanlah api, melainkan sesuatu yang bersifat meniadakan teknik roh orang lain. Dan atribut jenis ini bernama atribut pemusnah, termasuk salah satu kemampuan yang paling langka di seluruh benua. Begitu dapat mengenai sasaran, maka bisa menghancurkan kemampuan lawan. Namun sekuat-kuatnya teknik, percuma saja jika tidak dapat mengenai lawannya. Dengan terampil, Yu Hao terus-terusan menghalau serangan Xiu Xiu dan tetap berusaha menjaga jarak aman. Sementara itu, ketua Sekte Kultus Roh Suci sangat kagum terhadap kemampuan atribut pemusnah gadis tersebut. Meskipun penggunanya masih sangat amatir, namun menurutnya potensi kemampuan ini sangatlah besar. Bahkan ia menyebutnya sebagai orang yang terlahir sebagai mas roh jahat secara alami. Xin kemudian kembali ke arena, di mana Xiu Xiu tanpa sadar telah terjebak ke dalam pengaruh teknik mental milik Yu Hao yang membuat setiap serangan yang ia lancarkan menjadi meleset. Xiu Xiu tidak kehabisan akal. Kalau mengincarnya mustahil, ia cukup melancarkan serangan bertubi-tubi secara acak menghujani setiap jengkal di dalam arena sehingga mustahil untuk bisa dihindari. Seluruh permukaan arena telah hancur berkeping-keping, namun Yu Hao masih tidak tersentuh sedikit pun. Tentu saja teknik mental dari teknik roh ratusan ribu tahun dapat dengan mudah mengatasi gempuran serangan ini. Serangan terkuat sekaligus serangan terakhir dari Nan Xiu Xiu, cakar naga atribut pemusnah. Untuk melawannya, Yu Hao merilis teknik roh tangan Kaisar Es Abadi, pembekuan absolut. Setelah ledakan mereda, Xiu Xiu dibuat keheranan bagaimana mungkin teknik roh yang mempunyai atribut pemusnah yang mampu memusnahkan segala macam teknik roh bisa dikalahkan. Yu Hao menjelaskan bahwa sehebat-hebatnya teknik roh atribut pemusnah juga ada batasannya, terlebih lagi saat kekuatan roh dari penggunanya tidak cukup banyak. Saat melawan pembekuan absolut miliknya yang sangat kuat, tentu saja efek pemusnahannya pun juga tidak cukup untuk menandinginya. Karena kemampuan cakar atribut pemusnah milik Xiu Xiu sudah mencapai batasnya. Xiu Xiu yang emosi berniat ingin sekali lagi merilis tekniknya tersebut. Ia pikir kekuatan Huo Yuhao juga pasti sudah terkuras. Namun kali ini Yu Hao tidak menahannya menggunakan teknik X ekstrim lagi, melainkan teknik roh mentalnya. Teknik ini lebih efektif untuk menangkal serangan dengan atribut pemusnah, bahkan juga memberikan efek serangan balik yang mengerikan. Di bawah cakar beruang emas milik Yu Hao, Xiu Xiu yang sudah tidak berdaya akhirnya terpaksa menyerah dan mengakui kekalahannya. Kekuatan Huo Yuhao yang benar-benar di luar nalar mematahkan semangat seluruh anggota tim Sekte Dilong. Melihat bagaimana Yu Hao dapat mengalahkan ketua tim mereka dengan begitu mudah yang merupakan mas roh terkuat di pihaknya, membuat tim ini tidak lagi punya harapan untuk memenangkan kompetisi sehingga mereka memutuskan untuk mundur. Dengan ini tim Sekte Tang telah berhasil menyapu bersih 7 poin, membuat mereka bisa maju ke babak berikutnya. Su Tianran cukup terkejut dengan kehebatan Yu Hao dan kekuatan misterius di belakangnya. Ia ingin tahu lebih banyak mengenai anak itu dari Jusi, mengingat mereka pernah belajar bersama di bawah bimbingan Guru Ziwen. Namun sayangnya Jusi mengaku bahwa hanya sedikit yang ia tahu mengenai Yu Hao, karena kebersamaan mereka memang sangatlah singkat. Yang ia tahu, Yu Hao hanyalah mas roh yang mempunyai roh pelindung ganda, dan mengenai makhluk roh yang digunakan oleh Huo Yuhao, ia juga sama sekali tidak tahu. Tetua Jing Hongchen menyela untuk memberitahu pangeran bahwa mereka tidak boleh
boleh membiarkan Huo Yuhao begitu saja. Makhluk jiwa panggilan tersebut adalah embrio monstro ratusan ribu tahun yang telah dicuri dari Aula Mingde. Huo Yuhao adalah anak yang menggendong tim Akademi Shrek meraih juara pada kompetisi Master Elite sebelumnya, meskipun baru level 30-an. Setelah itu ikut program pertukaran murid, dan di Akademi Riyue bakatnya mengenai alat pemandu roh sangat luar biasa. Bahkan yang paling mengejutkannya lagi, anak itu bisa lolos dari pembunuhan oleh senior Long Xiaoyao limit Daoluo level 99. Melihat potensinya di masa depan yang tak terbatas, jika diabaikan begitu saja maka kelak bisa menjadi ancaman besar bagi kekaisaran Riyue. Singkat cerita, babak penyisihan kompetisi telah selesai. Sekarang akan tiba saatnya untuk memasuki babak baru. Dari 167 tim, terdapat 80 tim yang dinyatakan lolos ke babak kedua. Di babak kedua ini, sistem pertandingannya masih sama seperti pada babak penyisihan, yaitu pertarungan tim dan pertarungan individu. Sebagai juara bertahan pada kompetisi sebelumnya, maka pada hari ini tim Akademi Shrek akan bertanding terlebih dahulu. Dan yang akan menjadi lawannya adalah tim Sekte Tianjia, sebuah sekte kuno yang berasal dari Kekaisaran Dowling. Kedua tim mulai memasuki arena. Ekspektasi para penonton jelas sangat tinggi mengingat pada kompetisi tahun sebelumnya, tim Akademi Shrek tampil penuh dengan kejutan luar biasa. Bahkan mereka menganggap bahwa tim Sekte Tianjia benar-benar sial karena harus berhadapan melawan tim sekuat Akademi Shrek. Sebelum pertarungan dimulai, ketua tim Sekte Tianjia ingin bernegosiasi dengan tim dari Akademi Shrek. Ia menawarkan mereka untuk melewati pertandingan individu dan langsung memulai pertarungan tim. Mungkin tim Sekte Tianjia memang kuat di pertarungan tim dan lemah di pertarungan individu. Namun dengan angkuh, Dai Huabin tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia yakin tim Akademi Shrek tetap akan menang apapun jenis pertandingannya. Apalagi sebelumnya Guru Suoyi telah menganalisis kemampuan tim lawan, di mana menurutnya tim Akademi Shrek seharusnya unggul pada pertandingan individu maupun pertandingan tim. Maka dari itu, Wang Xiu'er juga sependapat dengan Dai Huabin sehingga ia menerima negosiasi tersebut. Karena keduanya telah sepakat, wasit mengumumkan bahwa babak kedua pertandingan tim pun resmi dimulai. Di awal pertarungan, tim Akademi Shrek benar-benar mendominasi hingga membuat tim Sekte Tianjia kewalahan dan mengubah formasi menjadi lebih bertahan. Mereka adalah sekelompok master roh identik yang mampu menyatukan ketujuh roh pelindungnya. Tidak heran mengapa mereka lebih suka pertandingan tim. Bertahan dan menyerang secara bersamaan adalah keahlian dari tim ini. Namun jangan lupa kalau Wang Xiu'er adalah master roh yang berada jauh di atas rata-rata. Meskipun timnya cukup minim strategi dan kerjasama tim, tetapi ia saja sudah cukup untuk mengobrak-ngabrik formasi dan pertahanan tim lawan. Dengan ini tim Akademi Shrek benar-benar menang telak. Yu Hao sangat terkesan dengan mereka yang sudah jauh berkembang, mengesampingkan keegoisannya masing-masing dan menjadi tim yang sesungguhnya. Keangkuhan mereka ternyata memang sepadan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Yu Hao merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Aura ini berasal dari sekelompok master roh jahat yang juga menyaksikan jalannya kompetisi. Dan yang paling mengejutkannya lagi, di antara para master roh jahat, di sana terdapat senior Ma Xiaotao. Di sisi lain, Meng Hongchen turut memuji performa Akademi Shrek yang mengesankan, bahkan tanpa kehadiran Huo Yuhao. Namun Guru Ma sudah tidak terkejut lagi dengan Akademi Shrek karena ia lebih mengkhawatirkan kengerian dari tim Sekte Kultus Roh Suci yang berisikan para master roh jahat. Bertepatan dengan itu, kini giliran tim Kultus Roh Suci yang bertanding, dan yang akan menjadi lawannya adalah tim Akademi Tiandu. Dalam sebuah pertandingan individu, seorang perwakilan tim Sekte Kultus Roh Suci dapat dengan cepat menyelesaikan pertarungan hingga membuat lawannya benar-benar tidak berkutik. Setelah menyaksikan pertarungan barusan, Guru Ma semakin yakin bahwa tim ini akan menjadi lawan terberat dari tim Akademi Riyue. Jadi ia harap timnya tidak cepat-cepat bertemu dengan tim ini.